warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bersama saya Heni Kurniawati dan rekan saya Abdul Rosid. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Siang ini kami akan berkolaborasi untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 5A. Kami bersama Kepala Sekolah TK Aisyah Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, untuk berdiskusi tentang paradigma pengambilan keputusan dilema etika yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Kami perkenalkan Bu Turah dari TK Abal Kalong. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Abdul Rosid. Monggo. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih nih atas waktunya ya. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol aja seperti obrolan biasa lah, karena temanya hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan tentang dilema etika, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di TK apa ini? Ya, kebetulan di TK kami pernah ada kasus dilema etika yang kedua-duanya itu mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Seperti apa Bu itu kira-kira? Ya, seperti itu, pas ada anak didik, orang tua dari anak didik tersebut menginginkan anak tersebut lulus naik ke SD, padahal usia anak tersebut baru 6 kurang 1 bulan. Jadi kita kan bingung itu antara meluluskan apa tidaknya gitu. Itu untuk aturannya berarti seperti apa Bu? Biasanya kalau aturan resmi dari pemerintah itu kita meluluskan itu kalau sudah usia 6 tahun. 6 tahun sudah ada akad 6-nya, para 6 tuh ya. Nanti kadang sih berubah-ubah sih untuk setiap tahunnya, kadang 6 lebih 4 bulan, 6 lebih 5 bulan seperti itu. Nah, tapi itu ada salah seorang wali murid itu yang minta anaknya untuk meluluskan anaknya padahal usianya baru 6 kurang 1 bulan. Iya, usianya. Terus selama ini bagaimana Bu Turah menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi. Jadi kan ini sama-sama benar ya, anak ini bisa naik SD itu Bu Turah bagaimana? Selama ini yang saya ambil untuk keputusannya seperti ini, biasanya si orang tua tersebut kita arahkan untuk konsultasi dulu ke wali kelasnya. Wali kelas kan yang setiap hari mendampingi anak kan, tahu perkembangan anaknya. Jadi wali murid itu biar konsultasi sama wali kelas bagaimana anak tersebut apakah sudah siap masuk SD apa belum, sesuai dengan perkembangan anak. Nah, untuk ke SD-nya wali murid juga saya sarankan untuk konsultasi ke SD yang diinginkan. Usia segitu itu sudah diterima apa belum di SD tersebut. Kalau memang sudah diterima dan perkembangan anaknya kok sudah siap masuk SD, ya kami meluluskan anak tersebut. Tapi kalau kok memang di SD-nya belum menerima, walaupun perkembangan anaknya sudah, itu tetap kami tidak meluluskan Bu Lili ya. Terus kalau seumpama anaknya belum mampu, tapi usia di SD tersebut kok tidak apa-apa masuk segitu, tidak apa-apa, kita tetap tidak itu. Tapi semua terserah wali murid sih, cuma kan kita hanya menyarankan ke wali murid tersebut, kan kasihan juga anaknya ya, kalau pihak ada anak ya Bu. Iya, kita kan kasihan sama. Kalau melihat dari pengalaman yang kasus kemarin itu kan berarti ada prosedur
prosedur orang tua, konsultasi wali dan sebagainya. Iya. Hasilnya yang kemarin dari pengalaman itu seperti apa Bu? Anak yang memang kurang, kemudian dengan melakukan prosedur dari tadi wali murid konsultasi ke wali kelas, kemudian wali murid konsultasi ke SD, itu hasilnya seperti apa Bu dari kasusnya? Pas itu ada sih yang anak yang seperti itu, kasus seperti itu ada yang SD-nya belum menerima, akhirnya orang tua mau kembali ke TK lagi. Memang pernah ada seperti itu, orang tua kembali menemui kami karena Bu, mohon maaf di SD tersebut kok memang usia segitu belum diterima, akhirnya nanti TK lagi 1 tahun lagi ya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Apakah tadi cukup konsultasi dengan wali murid atau seperti apa yang dilakukan oleh sekolah? Kalau kasus yang seperti itu biasanya kami selain untuk wali murid konsultasi ke wali kelas tentang perkembangan anak ya, kita juga kadang minta saran itu ke pengurus, juga kadang ke atasan kita kan juga punya atasan pengawas ya, ada pengawas itu juga kita minta saran dari bapak pengawas juga. Berarti dalam hal ini tantangan terberat apa Bu kalau ada kasus seperti itu untuk pengambilan keputusan? Tantangannya apa ya? Kadang kita takut salah mengambil keputusan juga sih. Takutnya kan seperti itu. Kadang kan ya mungkin kalau kita meluruskan anaknya ternyata belum siap, itu kan bisa jadi ya Bu ya. Terus nanti bisa jadi apalagi ya, SD-nya tadi kan belum menerima karena memang regulasinya untuk masuk ke SD belum di atas 6 tahun ya. Iya, itu juga pernah pengalaman, pernah kejadian juga sih dulu. Itu usianya kurang 1 bulan. Itu orang tuanya itu minta lulus. Kita terpaksa meluluskan karena memang orang tuanya bisa dikatakan ngotot gitulah ya. Terus di SD tidak diterima usia segitu, akhirnya dikembalikan lagi TK seperti itu. Tapi untuk tahun berikutnya ada usianya sama segitu. Nah terus minta lulus karena pengalaman tahun kemarin itu tidak diterima. Terus pas ketika saya tanya mau SD mana, itu SD-nya sama. Dalam itu akhirnya saya kan bilang untuk tahun kemarin aja tidak diterima Bu, gitu kan. Tapi orang tua sudah konfirmasi ke SD-nya, usia segitu diterima. Akhirnya lah itu setiap ada kasus seperti itu kita minta orang tuanya konfirmasi ke SD-nya dulu diterima apa enggak. Berarti kalau dari pengalaman beberapa kali sekolah atau TK sudah punya bahasanya prosedur atau tata kelola atau katakanlah jadwal untuk katakanlah ketika sekolah menghadapi masalah seperti ini berarti prosedur ini harus dilalui. Iya. Sudah iya memang harus seperti itu. Biasanya memang harus seperti itu soalnya biar kita sama-sama legowo ya. Maksudnya enak juga mengambil keputusan ini kan. Jadi kan itu keputusan tidak hanya dari saya kan ya, kan dari pihak-pihak lain kan juga ikut menentukan. Jadinya enak bareng. Berarti yang nantinya yang bisa membantu Bu Tura dalam mengatasi itu atau mengambil keputusan itu siapa aja Bu biasanya Bu? Biasanya kita setiap ada wali murid seperti itu, kita tetap pas ada pertemuan guru, kita kan biasa mesti ada pertemuan ya, itu kita sampaikan ini enaknya bagaimana, minta pendapat sama teman-teman. Terus juga nanti kita kalau memang ada kasus-kasus yang memang kita tidak bisa selesaikan, kita minta saran dari pengurus juga. Jadi dikonsultasikan ya iya. Pengurus. Nah mungkin yang terakhir Bu, dari pengalaman banyak ini apa sih yang bisa dengan petik sehingga jadi
hal yang berharga untuk di kemudian hari dari terutama dari jenengan di desa? Ya apa ya, enak berarti ya kita tidak boleh kusah-kusu dalam mengambil keputusannya. Terus kita juga harus minta pendapat sama teman-teman juga, karena bagaimanapun juga kan ini untuk lembaga, bukan pribadi saya sendiri. Karena kalau ada masalah orang wali murid datang kemudian sudah didengarkan kemudian keputusan nanti gitu ya. Oh, ini biasanya kan tidak langsung semua hal diputuskan saat itu gitu. Iya, kita lihat dari permasalahan itu sendiri. Kan permasalahan bermacam-macam ya, tidak hanya seperti itu. Kita lihat dari jenis masalahnya dulu. Kalau memang bisa diputuskan saat itu, yo mungkin bisa. Tapi kalau memang itu ya lebih baik kita musyawarahkan ke teman-teman dulu bagaimana enaknya. Benar, untuk pengambilan keputusan ada hasil musyawarah. Iya. Oke, itu mungkin Ibu terima kasih ini atas waktunya. Ada tambahan dari Bu Eni, monggo. Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak. Jadi saya terima kasih banyak ini sudah sharing bersama. Jadi ternyata di TK juga banyak kasus dilema etika ya yang terjadi, dan alangkah luar biasanya Bu Tura ini sudah bisa menjalankan prosedur yang ada pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Jadi tidak diputuskan sendiri, tapi ada beberapa pihak yang dilibatkan pada saat seorang kepala sekolah mengambil suatu keputusan. Dan tadi sangat luar biasa, tetap berpihak pada anak Pak. Jadi harus konsultasi dulu kepada wali kelasnya kan, seperti itu. Jangan-jangan anaknya memang belum siap gitu guys, baik secara mental maupun secara kebiasaan, mungkin yang kesiapan yang lain ya, yang tahu kan wali kelasnya gitu. Jadi pada saat pengambilan keputusan tetap berpihak pada anak. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tura. Mohon maaf ya sudah mengganggu. Mengganggu istirahat siang. Baik, kita akhiri ya Pak. Baik, rekan-rekan, demikian yang bisa kami sampaikan untuk perbincangan kita dengan Kepala Sekolah TK Aisyah Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kami. Perkenalkan, saya Heni Kurniawati, rekan saya Abdul Rosid Wahida. Baik, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Untuk kesempatan kali ini kami akan mengadakan wawancara terkait dengan pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di tengah-tengah kami telah hadir Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, bersama Bu Nunu Yuli Mulyati sudah hadir di tengah-tengah kami yang akan memberikan pengalaman beliau tentang pengambilan keputusan yang ada di SD Negeri 2 Tenogo. Baik, rekan-rekan sahabat hebat, kami akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kami. Baik, yang pertama mungkin akan disampaikan oleh teman kami Bu Ida. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Eni. Selamat siang Bu Nunu. Siang Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Nunu sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, untuk wawancara yang ini kami laksanakan langsung ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini
bagaimana Bu Nunuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, saya jawab itu ya. Monggo Bu. Sebelum saya mengidentifikasi, kita perlu tahu dulu bahwa dilema etika itu kan suatu kasus di mana ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, yang sama-sama benar. Ya. Jadi benar lawan benar. Jadi ketika bujukan moral berarti sudah jelas benar lawan salah. Kemudian saya mengidentifikasinya. Oke. Jadi yang disampaikan Bunda itu sudah tepat sekali. Yang mau saya tanyakan, pernah ada nggak Bu kasus yang benar melakukan benar bersama di SD 2 itu? Banyak Bu terjadi dilema etika di SD saya. Oh gitu nih. Kira-kira kasus apa Bu yang bisa mungkin kita kupas ya? Ada kesempatan kali ini kita diskusikan Ada kasus yang menarik baru saja terjadi, masih hangat dan ini juga belum dalam proses penyelesaian. Saya masih punya gambaran ya. Jadi kasus P3K yang akan datang di SD saya pada tahun ini 2023 tahun ajaran baru. Ini P3K bernama Pak Mardi. Sah ditempatkan di SD saya, SD-nya di SD Nogo, dan kebetulan SD saya juga memiliki yayasan bakti yang sudah 3 tahun menunggu untuk mengajarkan guru agama, Tadinya memang pegang guru kelas dulu karena ada Pak Hasim yang belum purna. Ketika sudah purna per Desember 2022, itu Pak Uki namanya yang WB ya, lupanya namanya Pak Uki Rizkian. Kemudian itu ijazahnya S2, luar biasa sekali, dia rela kuliah lagi dari sinkronisasi ijazah. Nah akhirnya sudah masuk dapat di Januari dan ada P3 kayak baru, akhirnya kan saya posisinya sulit. Jadi juga saya kasihan, ya kan benar ya saya merasa kasihan, kebenaran, dan satunya juga berhak keadilan atas SK yang penempatan baru ya. Nah, dari kasus ini Bu, dari kasus yang jenengan ceritakan di sekolah jenengan itu bagaimana pengambilan keputusan Bu? Kan ini tadi berarti kebajikan lawan kebajikan. Yang terjadi seperti apa pengambilan keputusannya? Itu tadi kebajikannya kan berarti saya kasihan terhadap lawan keadilan. Nah, saya mencoba mengambil keputusannya dengan cara pertama memang si BB itu kaget ada P3K baru. Iya, kan sudah berharap banget. Ya, seperti dengan saya saat kok bisa banget dari situ. Apa pikir dengan yang mengusulkan? Mungkin juga ya. Saya kan kira yang meminta. Ya, saya dari hati ke hati bicara empat mata bahwa semua itu untuk P3K kan yang mengatur ya dari pusat melalui lewatnya tetap bahwa itu kan tidak melalui kepala sekolah sekali. Nah ini saya sudah panjang lebar bicara, akhirnya menyadari dan dengan rekan guru saya juga merapatkan berbicara gimana baiknya. Nah, dan terakhir saya tidak mau hanya 2 kubu bicara dengan BB dan dengan guru saja. Saya konsultasikan ke Konbil, pengawas dan Konbil. Kemudian nanti apabila Konbil belum menemukan tempat juga nanti saya konsultasi ke dinas. Iya. Oh gitu. Nah, ini Bu Nunuk, lama-lama kan sudah diambil ya sama Bu Nunuk. Terus menurut Bu Nunuk ini, yang Bu Nunuk anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus yang tadi itu yang WP ada penempatan dari pemerintah itu gimana sih? Ya, yang paling efektif menurut saya kita ikuti panutan atau idola. Ketika Bapak Konbil dan dinas sudah bicara yang terbaik penempatannya di sini, apakah WP itu digeser, ya itu yang terbaik yang
mencarikan tempat berarti. Iya, Iya. saya bicaranya kondisi itu kan enak. Iya, jadi nggak ada yang merasa dikorbankan gitu ya, Bu, ya. Nah, untuk sejauh ini ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Nunu itu untuk kasusnya. Nah, sejauh ini untuk kasus Bu Nunu ini yang menurut Bu Nunu, apa ya, tantangan apa yang Bu Nunu rasakan dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Tantangan tersebut setelah saya konsultasikan kok dinas menyatakan ini harus digeser atau yang lainnya, saya ini merasa kasihan tantangannya karena tahun-tahun saya sudah seperti keluarga sendiri, seperti anak saya sendiri, dan saya ngomongnya tertantang ini bagaimana harus menata omongan agar dia tidak tersinggung, dia paham, kasihan. Lalu di manajemen kepemimpinan jenengan sendiri sudah belum jenengan punya tata kelola atau katakanlah konsultan jadwal untuk proses-proses seperti ini biar memang bisa menghasilkan win-win solution kan ya tadi. Untuk secara resminya belum saya print out jadwalnya gitu, tapi separuh saya sudah laksanakan step by step ya, bertahap. Yang pertama saya memang sudah bicara dengan diri itu sendiri supaya ya tidak kaget melihat ada SK baru. Karena kedua bicara juga dengan mereka dulu, kemudian tahap selanjutnya saya konsultasikan kepada Korwil pengawas dan dinas juga agar tidak sepihak saya memutuskan. Berarti untuk sampai saat ini itu sudah sampai tingkat Korwil atau seperti apa untuk masalahnya? Ini belum sampai Korwil, belum sampai dinas. Ini Korwil sudah masih berpikir karena kebetulan di kecamatan Pangandaran itu sudah penuh semua ikannya ya. Jadi mungkin nanti kita lebaran mau konsultasi ke dinas menurut jadwal kami. Jadi ini permasalahan yang sungguh luar biasa gitu. Faktor-faktor apa Bu yang mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Faktor-faktornya atau seseorang atau siapa ya yang saya ini diantaranya ya pihak dinas ya, kepala dinas atau kalau di kecamatan Korwil dan bapak pengawas itu kami konsultasikan. Saya kira itu yang sangat membantu saya. Kalau berkonsultasi ya Bu ya. Dari kasus bunuh tadi yang diceritakan kepada kami ini, kira-kira pengalaman apa Bu yang bisa diambil dari yang tadi Bu sampaikan? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kasus dilema etika yang terjadi pada SD saya sendiri, yaitu banyak Bu, diantaranya kesabaran saya semakin bertambah. Tambah sabar ya, tambah dewasa untuk pemikirannya. Kemudian saya bersikap lebih hati-hati dalam setiap mengambil keputusan agar yang saya ambil itu, yang saya putuskan tidak menimbulkan resiko yang lebih besar lagi atau menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Luar biasa sekali. Satu lagi Apalagi menurut selain ini hikmahnya ya, saya dapat selalu mengambil keputusan harus berdasarkan kepentingan orang banyak. Yang berarti tetap berpihak pada murid. Ya, saya tetap memikirkan kenyamanan dulu. Sangat bijak sekali ya Bu Nunu ini, luar biasa. Ya Allah. Iya betul Pak, betul. Bisa segera teratasi. Amin. Ya, tetap semangat Bu Nunu ya. Iya. Sangat menginspirasi nih Bu Nunu. Luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini ya. Jadi dulu seorang kepala sekolah yang sudah menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Jadi beliau menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang terjadi di sekolahnya. Langkah-langkah yang beliau ambil juga sangat luar biasa, sehingga keputusan yang dihasilkan itu
Keputusan terbaik. Iya, keputusan yang terbaik. Tidak ada yang merasa dirugikan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa bisa dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Baik, saya rasa perbincangan kali ini cukup ya. Semoga perbincangan kita dengan Bu Nunu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Demikian, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia.